Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda sahabat pendengar di seluruh Jawa Timur? Kita sekarang masuk dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19. Ada saya Panji Harto, ditemani di ruang redaksi ada Karina Putri dan Ramadan Eka Putra. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Nanti ada peluang kita bergabung dengan beberapa reporter dari 8 LPPL, diantaranya ada yang bergabung lewat Zoom, ada juga lewat telepon. Kita terlebih dahulu bergabung lewat Zoom dengan Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Rumah sakit overload, gugus tugas ajukan 5 rumah sakit rujukan tambahan, 2 diantaranya untuk ibu hamil. Billy. Baik Panji dan seluruh pendengar LPPL di Jawa Timur, 7 rumah sakit rujukan di Kabupaten Sidoarjo tidak bisa lagi menerima pasien baru COVID-19 sejak 1 minggu terakhir. Hal ini disebabkan karena seluruh ruang isolasi untuk penanganan pasien COVID-19 kondisinya sudah penuh, yaitu di RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Mitra Keluarga, Rumah Sakit Siti Hajar, Siti Khadijah, Anwar Medika, Bayangkara Porong, dan juga Citra Medika. Kemudian gugus tugas penanganan COVID-19 saat ini mengusulkan untuk penambahan 5 rumah sakit rujukan baru. 2 diantaranya nanti akan digunakan untuk rumah sakit rujukan ibu hamil. 5 rumah sakit rujukan ini adalah Rumah Sakit Ibu dan Anak Surya, Rumah Sakit HM Mawardi, Rumah Sakit Rahman Rahim, Arafah Anwar Medika, dan juga Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah. Memang untuk izin rumah sakit rujukan baru ini masih menunggu surat keputusan dari pemerintah pusat, akan tetapi sambil menunggu keputusan, 5 rumah sakit tadi akan tetap dijadikan tempat untuk merawat pasien COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo nanti akan menggunakan uang APBD terlebih dahulu untuk membiayai perawatan pasien di 5 rumah sakit tadi. Seperti disampaikan oleh Dr. Gigi Syaf Satriwarman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo saat itu pada hari Minggu kemarin. Untuk mengurangi jumlah pasien di 7 rumah sakit yang sebelumnya menjadi rumah sakit rujukan, gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sidoarjo juga mengeluarkan peraturan baru untuk memindahkan pasien dengan hasil negatif pada tes swab pertama ke sejumlah tempat isolasi yang juga sudah disediakan. Sementara itu, untuk ibu hamil nanti tidak perlu khawatir saat akan melakukan proses persalinan dan lain-lain karena saat ini sudah ada 2 rumah sakit yang akan ditujukan untuk ibu yang akan melahirkan. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Ya, terima kasih Billy Patopoy yang menyajikan informasinya live virtual via Zoom. Berikutnya masih live virtual ada Putri Rizkyana, LPPL Radio Suara Gresik. Masa new normal, pengemudi ojek online ojol diminta taati protokol kesehatan. Silakan Putri. Baik, memasuki masa new normal, Polda Jatim dan pemerintah Kabupaten Gresik meminta seluruh ojek online maupun angkutan konvensional ini untuk mentaati protokol kesehatan dengan menjadi pengemudi tangguh. Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo mengatakan bahwa 75 partisi pembatas diberikan untuk pengemudi ojek online dan juga ada 150 paket sembako dan 500 masker kain juga dibagikan kepada masyarakat Gresik yang terdiri dari pengemudi Gojek, tukang becak, pasukan kuning, nelayan, serta masyarakat Gresik. Dalam kunjungannya perwira tinggi didampingi Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, kemudian ada Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto, ada juga Dandim 0817 Gresik Letkol Infantri Budi Handoko, kemudian ada Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Gresik Heru Winoto dan Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani. Dan menurut Semeru 2, sebutan lain Wakapolda Jatim ini telah melaunching pengemudi tangguh sebagai upaya untuk melindungi warganya. Dan juga tidak lepas dari penyebaran COVID-19, ini merupakan upaya yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Gresik bersama Forkopimda Gresik untuk melindungi warganya. Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto terus memberikan upaya pencegahan COVID-19 dengan melakukan sosialisasi dari tingkat masyarakat desa hingga ke kecamatan. Sosialisasi selalu diberikan melalui 3 pilar camat dan ramil dan juga kapolsek. Berikut informasi dari Kabupaten Gresik, saya Putri Rizkyana melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat di LPPL Radio Suara Gresik. Masih live report secara virtual. Ada Amanda dari LPPL Radio Suara Madiun. Perkembangan terbaru kasus positif COVID-19 di Kota Madiun, sembuh 1, tambah 1 positif. Amanda.
Sahabat Jadi News Today, kasus positif COVID-19 dari kontak erat kasus nomor 8 di Kota Madiun bertambah. Kasus nomor 15 ini merupakan perempuan berinisial SE dan berusia 43 tahun. Tambahan kasus positif ini menyusul 2 anak dari kasus nomor 8 yang sudah terkonfirmasi positif kemarin. Juru bicara Tim Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kota Madiun, Nur Aflah, mengatakan tambahan kasus terbaru ini masih kontak erat dengan yang nomor 8 kemarin. Seperti diberitakan, kasus nomor 8 merupakan warga Kelurahan Banjarjo yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada 26 Juni tahun lalu. Pada 26 Juni lalu. Dia merupakan seorang laki-laki dan bekerja di PT Pertamina di Jakarta. Yang bersangkutan sempat dipindahkan di Bojonegoro dan kemudian sakit. Dia memilih pulang ke Kota Madiun dan terkonfirmasi positif COVID-19. Kendati demikian, kasus nomor 8 tersebut sudah dinyatakan sembuh. Artinya, dalam satu keluarga itu terdapat 1 sembuh dan 3 masih positif COVID-19. Saat ini terdapat 15 kasus positif dengan 7 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Sedang 8 lainnya masih dalam perawatan. Afla menambahkan masyarakat wajib terus waspada dan meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagi informasi sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 5 Juli sebesar 1.571 orang dengan risiko, dengan rincian 1.477 orang selesai pemantauan, 245 orang tanpa gejala, 142 orang selesai pemantauan, 78 orang dalam pemantauan, 75 orang selesai pemantauan dan sembuh, serta 8 orang positif COVID-19. Amanda, Suara Madiun untuk Jadi News Today. Kembali ke Panji. Ya, terima kasih Amanda dan salam untuk sahabat-sahabat di LPPL Radio Suara Madiun. Sekarang kita bergeser untuk mengikuti live report secara virtual. Ada Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Memasuki new normal, petugas medis di RSUD Ngudi Waluyo Wulingi Kabupaten Blitar wajib memakai face shield. Silakan Risma. Ya, baik. Sebuah gebrakan baru di masa new normal di tengah pandemi COVID-19 ini dilakukan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wulingi Kabupaten Blitar. Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wulingi, Dr. Endah Woro Utami mengajak seluruh tenaga medis agar terus menggunakan alat pelindung saat melayani masyarakat, dan terbaru seluruh tenaga medis saat ini diwajibkan menggunakan face shield. Menurutnya, para tenaga medis bisa memakai sesuai gayanya masing-masing. Hal ini bertujuan agar tenaga medis ini aman memakai face shield dan sudah menjadi tren bagi mereka. Menurutnya dari rumah sakit juga sudah menyediakan, namun jika menginginkan lebih bergaya, para tenaga medis bisa memilih face shield dengan membeli sendiri. Sementara itu, update persebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Blitar tanggal 5 Juli 2020 pukul 2 sore, terdapat penambahan 2 konfirmasi dari Babatan Lingi, perempuan 23 tahun dan 49 tahun. Ini memiliki kontak erat dengan pasien positif sebelumnya. Sementara itu PDP laki-laki 96 tahun, riwayat terdapat keluarga yang datang dari Surabaya dan Malang dan Probolinggo. Hasil rapid reaktif saat ini dirawat di RSUD Ngudi Waluyo sambil menunggu hasil swab keluar. Sementara itu PDP meninggal, ini laki-laki 73 tahun dari Ngembul Binangun, riwayat terdapat keluarga yang datang dari Surabaya dan memiliki penyakit penyerta paru, jantung, dan prostat. Mengalami sesak dan dibawa ke RSUD Ngudi Waluyo Wulingi. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar yang tetap memakai masker meskipun di ruang redaksi begitu ya. Baik, sekarang kita bergabung untuk sebenarnya tadi untuk laporan berikutnya ada Ari Kusuma, tapi masih kesulitan untuk tersambung dengan Ari Kusuma. Baik, sekarang kita akan bergeser untuk mengikuti laporan by phone bersama Agustin Merdekawati dari LPPL Ersal FM Nganjuk. Pasien sembuh capai 80 orang. Silakan Agustin. Satu persatu pasien yang terkonfirmasi positif corona sembuh, dan kemarin satu pasien laki-laki berusia 48 tahun asal Kertosono dinyatakan terbebas dari COVID. Satu persatu pasien yang terkonfirmasi positif corona sembuh, dan kemarin satu pasien laki-laki berusia 48 tahun dinyatakan terbebas dari COVID-19 dan langsung diperbolehkan pulang setelah sempat dirawat di RSUD Nganjuk.
Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto mengatakan, total pasien yang terkonfirmasi positif yang sembuh kini mencapai 40 orang dan pasien sembuh terbanyak berasal dari Kecamatan Baron, Kota Nganjuk, dan Ngeronggot. Untuk di Kota Nganjuk, jumlah pasien sembuh sebanyak 5 orang dengan total yang terkonfirmasi 6 orang. Kemudian di Kecamatan Ngeronggot ada 7 orang yang sembuh dari total 24 pasien terkonfirmasi. Di Kecamatan Baron sebanyak 7 orang sembuh dari 11 pasien yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya di Kecamatan Kertosono total ada 2 pasien sembuh dari 10 pasien positif. Adapun sisanya ada yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit dan ada pula yang meninggal. Dari Kertosono ada suami istri yang meninggal, sementara pasien sembuh yang berasal dari Kecamatan Gondang sebanyak 4 orang dari total 6 pasien yang terkonfirmasi. Selebihnya jumlah pasien sembuh tersebar di Kecamatan Bagor, Loceret, Tanjung Anom, Prambon, Pace, dan Wilayangan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Ya, terima kasih Ari dari Agustin Merdekawati, rekan-rekan di LPPL Ersal FM Nganjuk. Sahabat, perlu kami informasikan bahwa untuk program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 ini bisa Anda ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, mulai jam 11:05 waktu Indonesia Barat, yang juga disiarkan di LPPL Pradia Suara Tuban, LPPL Suara Gresik, LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Realita FM Pamekasan, LPPL Mardika FM Kota Blitar, LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Suara Madiun, dan LPPL Ersal FM Nganjuk. Berikutnya kita akan bergabung dengan LPPL Mardika FM Kota Blitar, ada Afik Rahardian. Perkembangan kasus corona di Kota Blitar, 2 kasus konfirmasi baru. Afik. Sobat, jumlah kasus konfirmasi virus corona di Kota Blitar bertambah 2 orang. Hal ini dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara percepatan penanganan COVID-19 Minggu 5 Juli 2020. 2 kasus baru ini, 1 meninggal dunia dan 1 dalam perawatan rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar. Mukhlis menyampaikan, pasien yang meninggal dunia pindahan dari pasien dalam pengawasan PDP. Yang bersangkutan seorang laki-laki berusia 68 tahun, asal Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan. Pasien meninggal pada tanggal 30 Juni 2020. Saat masih berstatus PDP, namun hasil swab keluar pada 2 Juli 2020 dan menunjukkan positif COVID-19. Sementara satu lagi pasien positif, seorang perempuan berusia 45 tahun, asal Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, merupakan tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Blitar. Sebelumnya mengeluhkan demam dan batuk, meski sempat menjalani rapid test dengan hasil non-reaktif pada 16 Juni 2020. Namun pada tanggal 29 Juni 2020, pasien menjalani tes swab dengan hasil positif. Saat ini pasien melakukan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Blitar. Dengan bertambahnya 2 kasus baru ini, sobat, saat ini jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 11 orang, dengan rincian 6 orang sembuh, 4 orang masih dalam perawatan, dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah kumulatif PDP sebanyak 9 orang, dengan rincian 6 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia. Sementara jumlah kumulatif ODP sebanyak 217 orang, dengan rincian 212 orang selesai dipantau, 3 orang proses dipantau, dan 2 orang meninggal dunia. Afik Rahardian, Mahardika FM. Berikutnya ke Realita FM Pamekasan, ada Kolik ke Maulidi. Menuju new normal, sejumlah mahasiswa Pamekasan berikan santunan anak yatim di Desa Laden. Kolik. Meski tingkat penularan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih terus bertambah, di era menuju new normal atau kehidupan baru ini tidak menghentikan kegiatan sosial yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Kabupaten Pamekasan. Zulkifli, sebagai Ketua Panitia di Komunitas Ayo Berbagi Kabupaten Pamekasan, mengatakan santunan anak yatim yang dilakukan itu merupakan sebagai bentuk kepedulian teman-teman komunitas, serta untuk menyampaikan amanah yang telah diberikan dan dipercayai oleh para donatur kepada komunitas. Menurut Alimuddin, selaku Kepala Desa Laten Kabupaten Pamekasan, acara yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa cukup antusias sekali karena masih peduli terhadap anak yatim di sekitar, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 saat ini yang masih belum berakhir. Saya sangat salut sekali kepada komunitas dari mahasiswa, baik dari STAIN maupun dari UNERA ataupun dari mahasiswa yang lain. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat kaget dan sangat, tidak masuk akal lah anak mahasiswa menyisihkan uangnya, uang sangu dan sebagainya untuk anak yatim piatu. Apalagi nanti kalau sudah kerja, masih mahasiswa saja bisa memperhatikan atau menyisihkan, ingat kepada anak yatim.
Alimuddin menambahkan, kegiatan sosial ini sangat bagus untuk diapresiasi dan disebarluas lagi jangkauannya. Selain itu, semangat serta jiwa muda para mahasiswa-mahasiswa di komunitas ini cukup bijak dalam memilih tempat untuk mengembangkan potensi dan rutinitas sehariannya, sehingga masa muda mereka bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Berikutnya kita menuju ke Aida Aminia dari LPPL Pradia Suara Tuban. Penyebaran COVID-19 masih terjadi. Pasien konfirmasi positif kembali bertambah. Aida. Penambahan konfirmasi positif saat ini selain masih didominasi klaster-klaster yang sudah ada, juga menyebar di beberapa tempat lain bahkan berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. Dari data hari Sabtu 4 Juli 2020 kemarin menyebutkan, adanya penambahan 5 orang konfirmasi positif dari klaster Widang asal Pelumpang. Setelah dilakukan tracing pada Minggu 5 Juli 2020, dinyatakan bahwa 5 pasien konfirmasi positif dari Kecamatan Pelumpang tersebut adalah 3 dari klaster Widang dan 2 dari klaster baru yaitu Pasar Pelumpang. Sedangkan untuk klaster Widang, pada Minggu sore kemarin ada penambahan 2 orang asal Kecamatan Tambak Boyo. Dalam merilis data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Minggu 5 Juli 2020. Tercatat adanya penambahan 7 pasien konfirmasi positif baru yaitu dari Kecamatan Tuban, Kecamatan Palang, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Bangilan, dan Kecamatan Tambak Boyo. Jika dirinci penambahan pasien konfirmasi positif tersebut adalah perempuan 26 asal Jatirogo, laki-laki 50 dan perempuan 51 asal Tambak Boyo, perempuan 25 asal Tuban, laki-laki 55 dan 62 asal Palang, serta perempuan 62 asal Bangilan. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tuban, Endah Nurul Komariati menjelaskan, secara kumulatif saat ini jumlah pasien konfirmasi positif COVID-19 adalah sebanyak 118 orang. Dengan keterangan 38 sembuh, 9 meninggal dunia dan 71 masih dalam perawatan dan isolasi. Endah kembali mengingatkan bahwa penyebaran COVID-19 sampai saat ini masih terjadi, sehingga hal ini harus benar-benar diwaspadai bersama. Penerapan protokol kesehatan harus dilaksanakan secara disiplin dimanapun kita berada. Karena saat ini disiplin adalah vaksin paling efektif menekan penyebaran COVID-19. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Baik, itu tadi laporan dari Aida Aminia, LPPL Pradia Suara Tuban by phone. Dan sekarang ada peluang untuk kembali nyambung bersama reporter Ari Kusuma secara virtual dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Jelang new normal, Bupati Blitar salurkan bantuan sembako di pondok pesantren. Ari, silakan. Menjelang kenormalan baru atau new normal, Bupati Blitar Rianto kembali menyalurkan bantuan berupa sembako di Pondok Pesantren Nurul Iman, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum. Upaya ini digunakan untuk mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona. Bupati mengatakan, penyaluran bantuan sosial bagi warga kurang mampu maupun lainnya akan terus dilakukan di wilayahnya. Namun, sebelum disalurkan, pihaknya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan petugas terkait supaya pemberian bantuan tersebut tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Karena berdasarkan petunjuk teknis, setiap bantuan hanya berhak diterima oleh satu kepala keluarga atau kakak saja, sehingga diharapkan masyarakat proaktif dalam mengawal bantuan pemerintah supaya tepat sasaran. Selain itu, Bupati juga berpesan kepada seluruh santri di pondok pesantren agar tidak bosan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dengan berdisiplin berperilaku hidup bersih dan sehat, bisa terhindar dari penularan corona. Ari Kusuma dari LPPL Radio Persada FM Blitar. Ya, terima kasih. Itu adalah laporan terakhir dari reporter LPPL Persada FM Kabupaten Blitar,
Hari Kusuma. Sahabat, tentunya Anda bisa ikuti program Jatim News Today setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang terlewat, Anda juga bisa akses channel YouTube di Suara Sidoarjo Channel. Mengakhiri akhir jumpa kita, saya Panji mewakili kerabat tugas mengucapkan selamat siang, tetap sehat dan tetap ikuti protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. News, Talk, and Music.